Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung mempersembahkan video ini sebagai tugas mata kuliah Kimia Pangan yang diampu oleh Ibu Ocha Ruanisca, SPMSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Yupita dengan anggota Amelia Narulita, Nadia, dan Vita akan membahas topik vitamin. Dalam memahami kimia vitamin dalam bahan pangan, kita harus memahami dua golongan utama dari vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air, terdiri dari vitamin C dan vitamin merupakan nutrien organik yang diperoleh dari luar tubuh dan dibutuhkan untuk berbagai fungsi biokimiawi yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh. Vitamin memiliki fungsi penting di dalam tubuh, diantaranya yaitu pertama, sebagai koenzim atau prekursor koenzim seperti niacin, tiamin, riboflavin, biotin, asam pantotenat, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Yang kedua adalah sebagai komponen sistem pertahanan antioksidan tubuh. Yang ketiga adalah faktor yang berperan dalam pengantaran genetika. Keempat, mempunyai fungsi spesifik seperti vitamin A untuk penglihatan, ascorbat untuk reaksi hidroksilasi, dan vitamin K untuk reaksi karboksilasi. Pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang terlarut dalam lemak yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu vitamin A alkohol, aldehida, asam, dan ester. Sifat dari vitamin A antara lain stabil terhadap panas, asam, dan alkali, tapi sangat mudah sekali teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tenyik. Vitamin A berperan menjaga agar kornea mata selalu sehat. Bila kekurangan vitamin A dapat menyebabkan mata mengalami keratinisasi, yang apabila berlanjut akan menyebabkan penyakit xeroftalmia. Yang kedua yaitu vitamin D. Nah, vitamin D ini merupakan senyawa mirip sterol yang larut dalam air. Vitamin D ini terdiri dari kolekalsiferol yang berasal dari sumber hewani. Nah, kolekalsiferol ini terbentuk oleh pada kulit manusia dengan adanya cahaya matahari. Dan sintesis ini merupakan proses kompleks yang mengubah 7-dehidrokolesterol diikuti isomer non-enzimatis menghasilkan kolekalsiferol. Nah, vitamin D ini sangat penting untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Vitamin D ini memiliki peran yaitu pertama untuk memperbaiki absorpsi kalsium oleh alat pencernaan, mobilisasi kalsium dan fosfor dari tulang, mengendalikan pengeluaran dan keseimbangan mineral dalam darah. Dan selain itu juga vitamin D ini memiliki kekurangan, yaitu dapat mengakibatkan penyerapan kalsium dan fosfor pada saluran pencernaan dan gangguan mineralisasi struktur tulang dan gigi. Vitamin D juga peka terhadap oksigen dan cahaya. Degradasi karena cahaya dapat terjadi sekalipun pada suhu rendah. Vitamin D ini rentan terhadap oksidasi. Fortifikasi vitamin D biasa dilakukan misalnya pada susu. Pengemasan yang baik dapat meminimum kontak dengan cahaya, penting dilakukan untuk mencegah kerusakan vitamin D. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E ini istilah umumnya untuk tokoferol dan tokofinerol. Vitamin E ini terdiri dari cincin kromanol dan rantai samping hidrokarbon. Pada tokoferol, rantai samping ini disebut dengan rantai vitil, sedangkan pada tokofinerol disebut dengan rantai farnesil. Tokoferol ini merupakan komponen vitamin E utama dalam makanan. Merupakan turunan senyawa induk tokol. Vitamin E ini memiliki sifat yang tahan terhadap suhu tinggi dan asam, tetapi mudah teroksidasi terutama bila ada lemak yang tenyik, timah, dan garam besi. Dan vitamin E ini juga mudah rusak oleh sinar ultraviolet. Vitamin E ini bersifat antioksidan, yaitu dapat membantu pencegahan oksidasi terhadap vitamin A dalam saluran pencernaan dengan menerima oksigen. Selanjutnya yang keempat yaitu vitamin K. Vitamin K ini termasuk kelompok naptokoinon yang memiliki rantai samping terpenoid pada posisi ketiga. Bentuk vitamin K ini tidak tersubstansi disebut dengan menadion dan merupakan jenis vitamin K sintesis yang digunakan untuk suplemen dan fortifikasi pangan. Piloquinone atau vitamin K1 berasal dari tanaman, sedangkan menaquinone atau vitamin K2 merupakan sintesis bakteri, terutama mikroflora usus. Vitamin K ini larut dalam lemak, tahan panas, tapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali.
Vitamin K ini sangat penting bagi pembentukan protombin. Kadar protombin yang tinggi dalam darah merupakan indikasi baiknya daya pengumpulan darah. Sumber utama vitamin K ini adalah hati dan sayuran seperti bayam, kubis, bunga kol, sedangkan biji-bijiannya terdapat pada buah-buahan. Sayuran lain miskin vitamin C. Vitamin yang larut dalam air. Yang pertama itu vitamin C. Vitamin C atau asam L-ascorbat merupakan senyawa mirip karbohidrat yang bersifat asam dan bereduksi. Sifat tersebut disebabkan oleh gugus 2,3-adeniol. Asam ascorbat bersifat sangat polar dan mudah larut dalam air. Sifat asam ini disebabkan oleh ionisasi gugus hidroksil pada C3. Ionisasi kedua, diosisasi gugus hidroksil pada karbon kedua, tetapi lebih sulit terjadi. Vitamin C ini adalah merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Keadaan asam atau suhu rendah dapat menghambat oksidasi vitamin C. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen intraseluler. Kolagen merupakan senyawa protein yang banyak terdapat dalam tulang rawan, kulit bagian dalam tulang, dentin, dan vaskular endotelium. Kekurangan vitamin C ini dapat menyebabkan penyakit sariawan atau skorbut. 2. Vitamin B. Secara umum, vitamin B berperan dalam proses metabolisme energi dan protein. Peranan vitamin B antara lain yang pertama itu ada menunjang dan meningkatkan laju metabolisme. Terus kedua, mempertahankan kesehatan kulit dan tulang. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun dan fungsi saraf. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan dan pembelahan termasuk sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia. Yang kelima, menurunkan risiko kanker pankreas. Yang pertama itu ada tiamin atau vitamin B1. Tiamin merupakan pirimidin, substitusi yang berikatan melalui jembatan metilen dengan tiazol. Tiamin berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi membentuk senyawa kaya energi yang disebut ATP atau adenosin trifosfat. Karena kekurangan vitamin B1 bisa mengakibatkan penyakit polineuritis yang disebabkan terganggunya transmisi saraf. Sumber tiamin yang baik berasal dari biji-bijian seperti beras, PK atau pecah kulit atau bekatulnya, daging, unggas, ikan, dan telur. Yang kedua itu ada riboflavin. Riboflavin dan vitamin B2 memiliki struktur yang mirip dengan gula atau ribosa sehingga vitamin B disebut juga riboflavin. Riboflavin mudah diserap tubuh dan berperan sebagai kofaktor pada FAD ya, flavin adelin dinukleotida dan FMN, flamin mononukleotida. Vitamin ini berperan pada berbagai proses dalam sel dan metabolisme energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Kekurangan vitamin ini mengakibatkan penyakit cheilosis dengan gejala retak pada kulit di sudut-sudut mulut. Sumber riboflavin berasal dari hasil ternak seperti hati, ginjal, dan jantung hewan ternak. Kemudian yang ketiga itu ada niacin. Niacin ini atau vitamin B3 merupakan itu asam piridin 3 karboksilat atau asam nikotinat dan turunannya yang menunjukkan aktivitas vitamin yang sama. Niacin berperan dalam proses reaksi enzimatis dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yaitu koenzim 1 nikotinamid adenin dinukleotida dan koenzim 2 itu nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. Kekurangannya itu bisa mengakibatkan penyakit pellagra dengan gejala sakit tenggorokan. Yang keempat itu ada asam pantotenat. Asam pantotenat merupakan vitamin larut air yang terdiri dari beta-alanin dalam ikatan amida dengan 2,4 dihidroksi 3,3 dimetil butirik. Asam pantofenamat berfungsi sebagai koenzim dan secara kovalen terikat dengan gugus prostetik dari ACP, hasil carrier proteins pada sintesis asam lemak. Kekurangannya ditandai dengan muntah-muntah. Sumber asam pantominat terdapat pada daging, serealia, susu, dan sayuran segar. Vitamin B6. Vitamin B6 merupakan kelompok 2-metil 3-hidroksi 5-hidroksi metilpiridinas yang mempunyai aktivitas vitamin piridoksin. Vitamin B6 bertindak sebagai koenzim piridasal fosfat yang dapat dibentuk dari salah satu dari 3 bentuk yang ada.
Kekurangan vitamin B6 menyebabkan gejala kulit rusak, saraf motorik terganggu, dan kelainan pada saraf. Sumber utama dari vitamin B6 yaitu berupa daging, unggas, ikan, kentang, ubi jalar, susu, sayur, dan biji-bijian. F. Folat. Folat merupakan senyawa yang mempunyai aktivitas nutrisi seperti asam folat. Nama lain dari asam folat yaitu asam folasin. Asam folat atau asam folasin terdapat dalam jumlah kecil dalam bahan nabati, hewani, dan mikroba. Asam folat berperan pada proses pentingnya seperti perbaikan DNA, sintetis nukleotida, berperan pada pembelahan sel yang cepat, dan pertumbuhan untuk mencegah anemia. Kekurangan asam folat atau folatin menyebabkan masalah pada perkembangan embrio. Asam folat sedikit larut dalam air, mudah dioksidasi dalam larutan asam, dan peka terhadap sinar matahari. G. Biotin. Biotin merupakan vitamin yang berperan sebagai koenzim pada reaksi karboksilasi dan transkarboksilasi. Ada dua bentuk alami biotin, yaitu debiotin bebas dan biochitin. Biochitin berfungsi sebagai koenzim dan residu lisin berikatan dengan protein pada enzim karboksilasi. Biotin sangat diperlukan dalam sintetis asam lemak dan reaksi CO2 pada proses pembuatan pelarut menjadi oksalat asetat. Sumber biotin terutama terdapat dalam saluran pencernaan karena mikroba mampu membuatnya dalam jumlah yang cukup banyak. Vitamin B12. Vitamin B12 merupakan nama umum untuk cyanocobalamin. Cyanocobalamin termasuk dalam korinoid, yaitu struktur tetrapirol yang mengandung kobaid yang berikatan dengan 4 nitrogen pirol. Cyanocobalamin melarut dalam air, tahan terhadap panas, aktif oleh cahaya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.